Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baiklah, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya dari 7 rahasia membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Cara yang telah terbukti untuk membangun kekayaan, yaitu mengikuti jalan kamu sendiri. Ini bukan hanya tentang mengambil jalan yang jarang dilalui, tetapi tentang menjadi seorang pencipta tren dan seorang visioner. Jadi, bersiaplah untuk terinspirasi saat kami mengungkap seni memetakan jalan unik untuk kamu menuju kesuksesan yang dipandu oleh kebijaksanaan dari John D. Rockefeller. Dia bukan pengusaha biasa, dia tidak hanya mengikuti kerumunan, dia menari mengikuti irama simfoni finansialnya sendiri. Kita berbicara tentang melangkah ke wilayah yang belum dipetakan dengan tujuan dan kepercayaan diri. Bukti dari filosofi ini adalah sebuah kisah di akhir abad ke-19, di mana banyak pikiran bisnis termakan oleh daya pikat perak dan emas. Sedangkan Rockefeller mengarahkan pandangannya ke industri yang tidak terlalu glamor, namun sangat menjanjikan, yaitu ke industri minyak. Pada saat minyak sebagian besar dilihat sebagai produk limbah dan dibuang, Rockefeller menyadari potensi minyak sebagai sumber daya yang sangat berharga. Minyak sebagai potensi sumber daya yang berharga adalah pandangan jauh ke depan, dan ini adalah percikan yang menyulut perjalanan Rockefeller menuju kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi di sini adalah plot twist yang menampilkan komitmen Rockefeller untuk mengukir jalannya. Alih-alih hanya berfokus pada ekstraksi minyak, Rockefeller berbelok ke penyulingan ketika orang lain sibuk mengebor minyak mentah. Dia mempelajari proses penyulingan yang bertekad untuk mengubah minyak mentah menjadi komoditas yang dicari. Ini bukanlah rute yang dilalui banyak orang, tetapi ini adalah perjalanan inovasi dalam melihat peluang di mana orang lain melihat pemborosan. Sekarang, bayangkan kamu berada di persimpangan jalan dan semua orang menuju ke satu arah. Tiba-tiba kamu mengambil langkah ke jalan yang berbeda. Itulah yang Rockefeller lakukan. Dia tidak hanya berjalan, dia membuka jalan baru. Rockefeller tidak hanya memurnikan minyak, dia juga menyempurnakan prosesnya dengan menetapkan standar baru untuk efisiensi yang berkualitas. Dia tidak puas dengan menyesuaikan diri dengan norma pada saat itu, dia mendefinisikan ulang norma-norma tersebut. Dan Rockefeller terus mendorongkan untuk menciptakan produk yang unggul yang memungkinkannya untuk merebut pasar, dan menetapkan minyak standar sebagai kekuatan yang dominan. Tetapi inilah pelajaran yang sebenarnya. Ini bukan tentang melawan arus demi pemberontakan, ini tentang memiliki perspektif yang unik untuk melihat peluang yang diabaikan oleh orang lain, dan kemudian memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan visi sendiri. Coba bayangkan, Rockefeller sebagai penjelajah utama dari perbatasan bisnis, sementara yang lain sibuk mengejar emas, sedangkan Rockefeller menambang dengan kecerdikan sehingga dia menemukan yang lebih berharga. Sekarang, mari kita selami sebuah kisah dari rahasia untuk membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Kisah Rockefeller dan bocah penyemir sepatu. Coba bayangkan, ini adalah tahun 1928 dan jalan-jalan yang ramai di New York City. John D. Rockefeller, seorang raksasa kekayaan dan pembisnis. Pada suatu hari Rockefeller duduk untuk menyemir sepatu secara rutin. Tidak dia tahu bahwa tindakan sederhana ini akan mengarah pada sebuah wahyu yang akan membentuk warisan keuangannya. Sambil menyemir sepatu, ia terlibat dalam percakapan santai dengan anak laki-laki yang sedang menyemir sepatunya. Namun disinilah cerita berubah menjadi tak terduga. Alih-alih mendiskusikan cuaca atau berita terbaru, bocah penyemir sepatu yang cerdas ini berbagi wawasannya tentang pasar saham. Ya, kamu tidak salah dengar, si penyemir sepatu mulai memberikan tips saham kepada salah satu orang paling berkuasa di Amerika. Sekilas mungkin tampak seperti anekdot yang lucu, tetapi pada intinya ada pelajaran mendalam tentang psikologi pasar dan investasi pelawan. Ketika bocah itu menyebutkan nama-nama perusahaan dan rekomendasi saham, pikiran tajam Rockefeller memproses lebih dari sekedar kata-kata. Rockefeller menyadari apa yang disampaikan bocah penyemir sepatu itu penting. Sampai Rockefeller berpikir, kok bisa ya seorang bocah laki-laki penyemir sepatu, sosok yang jauh dari elit keuangan, dengan percaya diri memberikan nasihat tentang saham, sebegitu merambahnya saham ini. Maka roda gigi pikiran analitis Rockefeller mulai berputar. Menghubungkan titik-titik nasihat saham ini melambangkan tren yang mengkhawatirkan. Ini adalah bukti bahwa pasar saham telah berkembang di luar batas-batas biasanya, memikat bahkan individu yang tidak memiliki ide bisnis dalam kerumitannya. Dengan kata lain, seakan-akan seluruh kota telah terkena demam pasar saham. Rockefeller, si pengamat yang cerdik, memahami bahwa ketika semua orang tampaknya dengan antusias menyelam ke dalam kolam yang sama, ini menunjukkan bahwa airnya berpotensi sangat dalam. Dia menyadari bahwa kegembiraan pasar saham telah menggelembungkannya hingga ke titik penilaian yang terlalu tinggi. Pasar saham telah berubah menjadi taman bermain untuk emosi daripada pemikiran rasional. Dan dipersenjatai dengan wawasannya yang tak tertandingi, Rockefeller membuat keputusan yang membedakannya sebagai tokoh keuangan sejati. Dia tidak ragu-ragu, dia tidak menebak-nebak, dia mengambil tindakan dengan mengenali sentimen pasar yang meningkat sebagai prekursor dari gelembung pasar. Dia melikuidasi sahamnya, dia menjual sahamnya sebelum badai, mengamankan kekayaannya dan stabilitas keuangannya. Tahun 1929 tiba dengan kehancuran yang mengguncang lanskap keuangan hingga ke intinya. Banyak investor yang terhanyut dalam kegembiraan pasar menjadi patah hati. Kekayaan mereka larut seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Namun berbeda dengan Rockefeller, ia mengamati kekacauan itu dari jarak yang aman karena sudah meramalkan badai tersebut. Jadi berdasarkan cerita bocah laki-laki penyemir sepatu dan Rockefeller, bukan hanya sebuah anekdot yang unik,
Ini adalah pelajaran yang terukir dalam sejarah keuangan. Sebuah pelajaran tentang pentingnya pemikiran pelawan, seni mengenali sentimen pasar, dan kekuatan untuk mempercayai naluri seseorang. Tindakan Rockefeller mengungkapkan sebuah kebenaran yang bergema selama berabad-abad. Kebijaksanaan beberapa orang bisa lebih besar daripada konsensus banyak orang. Jadi lain kali jika kamu melewati tempat penyemir sepatu, ingatlah kisah ini. Ini merupakan bukti fakta bahwa, bahkan di tempat yang paling tak terduga, wawasan yang tak ternilai dapat muncul. Hal ini mengingatkan kita bahwa, tren pasar seringkali tidak dibentuk oleh para ahli di ruang rapat tetapi oleh sentimen kolektif individu dari semua lapisan masyarakat. Dan ketika kamu menavigasi perjalanan finansial kamu sendiri, maka jadikan respons bocah laki-laki penyemir sepatu menjadi cahaya penuntun kamu. Percayalah pada penilaian kamu, tanyakan pada orang banyak dan sadari bahwa terkadang sumber yang paling tidak biasa itu memegang kunci menuju kerajaan kebijaksanaan finansial. Lanjut gak? Komen iya.